Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Makasih Bu Hesti, Pak Sutrisno, Cik Alan yang sudah memberikan saya kesempatan kembali membawa sebagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema pagi hari ini saya akan membahas mengenai saat hati mulai membeku. Ya, kenapa saya membahas tema hati yang membeku? Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebegitu pentingnya Tuhan meminta kita untuk menjaga hati. Menjaga hati supaya hati kita tidak terluka, menjaga hati kita agar tidak kotor, menjaga hati kita yang mungkin kerap kali terlupakan adalah supaya hati kita tidak mulai dingin dan membeku. Ya, kenapa kita membahas pagi ini hati yang mulai dingin dan membeku. Dingin itu belum tentu membeku, tetapi membeku itu udah pasti dingin. Ya, akhir-akhir ini banyak terjadi keadaan di sekeliling kita yang tidak baik-baik saja sebetulnya. Dunia ini dunia kita saat ini tidak baik-baik saja. Kekerasan mulai meningkat, pelecehan terjadi di ruang yang seharusnya aman, bullying merusak jiwa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Terjadi pembunuhan, terjadi banyak kekerasan yang boleh dibilang sangat-sangat meningkat, dan yang dulu mungkin itu hal yang wow gitu, yang luar biasa, tapi makin kesini kejahatan tuh caranya tuh makin kejam dan makin tidak manusiawi. Ya, kalau Bapak Ibu menyimak berita terakhir yang ada di dunia ini mengenai satu orang tokoh penting dan seorang milioner, ya, saya kasih contoh seorang milioner yang sekarang banyak dibahas di media sosial, yaitu Jeffrey Epstein. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarnya siapa Jeffrey Epstein. Dia seorang milioner dan dia itu maksudnya dia mempunyai kemampuan untuk menguasai banyak pemimpin-pemimpin di dunia. Ya. Dan dia itu digambarkan sebagai orang, kalau boneka yang dimainkan, Bapak Ibu tahu kan boneka kalau yang dimainkan ada pawangnya, itu dia digambarkan sebagai pawang yang memainkan tokoh-tokoh besar di dunia. Ya, apa sih kalau Bapak Ibu tanya apa sih yang dilakukan Jeffrey Epstein gitu? Jeffrey Epstein itu tokoh terkenal, seorang milioner, dan dia itu bisa membantu banyak orang. Bahkan membantu orang-orang anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dia disupport, dikasih beasiswa, mau jadi orang besar dia bantu orang itu menjadi orang yang besar. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tanpa sadar, mungkin sadar, membawa anak-anaknya itu datang dan menyerahkan anak-anak itu secara langsung. Tapi apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu melihat kasus itu, banyak tokoh-tokoh besar dunia ya yang terlibat pada pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur. Bahkan tidak hanya pelecehan, melakukan kekerasan. Bahkan mereka memakan daging manusia bersama-sama. Jadi hidangannya itu bukan, kalau kita makan bersama itu bukan makanan yang normal, bukan makanan ayam, ikan, itu bukan, tapi daging manusia. Sebegitu mengerikannya dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang datang ke ruang konsultasi saya akhir-akhir ini justru banyak anak-anak, bukan hanya anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang mengalami kekerasan, bukan hanya secara seksual, tapi kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan kekerasan emosional. Ya, yang lebih menarik lagi, dalam waktu 1 tahun terakhir ini, saya diminta untuk menjadi pembicara. Pembicaranya, saya tanya temanya apa. Waktu saya tanya, saya jadi pembicara, itu temanya apa. Dan yang membuat saya cukup diam lama pada saat saya dikasih tema,
Temanya itu berkaitan dengan bantuan hukum dan psikologi terhadap korban kekerasan, korban pelecehan seksual yang terjadi pada saat jelas dan spesifik terjadi di lingkungan keluarga dan gereja. Waktu saya terima tema itu, saya tanya, kenapa kok pilih tema seperti itu? Itu menurut saya wow banget ya, dan itu baru berani speak up-nya akhir-akhir ini. Dalam arti banyak komunitas, banyak gereja mulai terbuka bahwa korban itu harus dilindungi, korban itu harus mendapat bantuan, harus mendapat perlakuan yang adil. Ya, mungkin dulu-dulu korbannya banyak yang disembunyikan, bahkan banyak komunitas atau mungkin gereja-gereja besar beranggapan, wah itu mencemarkan nama gereja, wah itu merugikan gereja, dan itu justru ditutupi. Yang lebih ironis, saya baru baca tadi pagi, ternyata ada kasus besar di salah satu gereja besar, gereja Katolik di Prancis. Ada kasus 330.000 anak-anak yang mendapatkan pelecehan seksual atau mengalami kekerasan seksual oleh sekitar 3.000 orang pastor. Ngeri nggak Bapak Ibu? Dan itu sudah terjadi sekitar dari tahun 1950. Itu mengerikan banget, dan itu baru terungkap akhir-akhir ini. Nah, kenapa? Apa kaitannya, kalau Bapak Ibu tanya, apa kaitannya dengan hati yang dingin? Tadi saya di awal mengungkapkan bahwa makin hari orang makin jahat. Orang makin tidak punya perasaan. Bahkan kita pun menjadi, itu mah banyak. Kasus itu sudah banyak. Kasus itu udah dari dulu kayak begitu. Ya. Itu mungkin simpel. Bahkan ada yang bilang, itu kan bukan urusan aku. Itu tuh jauh, bukan di lingkungan aku. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, apa sih yang disebut membeku? Membeku secara fisika adalah perubahan dari cair menjadi padat. Ya, dengan keadaan yang dingin. Tadinya airnya mengalir terus-menerus dan bisa ditampung dan menyerupai wadah, menjadi keras dan beku dan tidak lagi bisa bergerak. Secara emosional atau secara rohani, membeku adalah keadaan ketika hati menjadi tidak peka, tidak hangat, dan tidak responsif. Terus proses dingin dan membeku itu apakah sekonyong-konyong atau tiba-tiba? Ya tidak. Dari panas menjadi dingin itu juga butuh proses dan butuh waktu. Menjadi dingin dan membeku itu juga butuh waktu dan proses. Apa yang membuat hati kita atau hati seseorang menjadi dingin atau membeku? Banyak hal ya Bapak Ibu, karena terlalu sering disakiti. Udah tahu sering disakiti, tidak dipulihkan. Kemudian dia sering melihat ketidakadilan. Ada ketidakadilan, tapi tidak ada solusi. Nah, kadang-kadang pada saat ada orang yang terluka tanpa sadar ya Bapak Ibu, kita bermaksud menghibur, bermaksud membuat dia lebih baik, tapi kadang-kadang tanpa kita ketahui, yang kita lakukan itu justru membuat orang tersebut makin terluka. Lukanya double, lagi sakit, lagi terluka, lagi tidak baik-baik saja. Dikomentarinya seperti ini, ya. Mungkin menurut kita itu hal biasa, tapi itu sangat menyakitkan buat orang yang terluka. Sudah, sabar aja ya. Terus kalau disakitin, udah jangan ngelawan, biarin aja. Padahal jelas dia lagi babak belur gitu. Jelas dia habis di KDRT, tapi kita bilang, sudah yang sabar ya. Terus yang lebih ngeri lagi pada saat komentar begini, kamu juga pasti ada salahnya. Udah, gak usah lebay kayak begitu, nangisnya gak usah lama-lama. Dan yang ironis, pada saat saya melakukan pendampingan pada anak-anak yang mendapatkan
perlakuan kekerasan. Ada wanita yang mengalami KDRT, kekerasan, udah bengep tuh Bapak Ibu. Suaminya nangis-nangis, yang namanya NPD, narcissistic personality disorder. Dia nangis-nangis, maaf, minta maaf, nggak janji, nggak gitu lagi. Nggak lama di KDRT lagi. Nah, yang ngeri pada saat saya mendampingi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan gereja, mereka dibilangnya begini, udah gak usah cerita siapa-siapa ya, gak usah cerita siapa-siapa, itu demi kebahagiaan keluarga. Malu-maluin kasus kayak begitu. Kita bayangkan kalau kita jadi korbannya, kalau kita jadi jadi bagian dari keluarga korban, apa yang akan kita rasakan? Apakah kita akan mengucapkan hal yang sama atau kita berusaha menutupi hal tersebut? Yang paling susah diproses di kasus di kepolisian, walaupun sekarang ada undang-undangnya, yaitu adalah pelecehan seksual. Salah satunya pemerkosaan. Korban itu cenderung menutupi, keluarga cenderung menutupi dan dianggap sebagai aib. Nah, bagaimana sebagai kita, sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita membiarkan, itu kan bukan urusan aku, atau tahu tapi pura-pura nggak tahu, ya, hati kita lama-lama akan menjadi dingin, hati kita akan lama-lama menjadi tawar, bahkan kemungkinan hati kita akan menjadi membeku. Kalau Bapak Ibu lihat di beberapa kejadian, dan amazingnya itu terjadi di negara kita. Pada saat ada kerusuhan, ada bom di mana-mana. Harusnya kan logikanya kita sembunyi, betul ya? Ya, kita menghindar. Tapi lucunya hanya di negeri kita ditontonin, berkerumun di antara teroris-teroris itu gitu, bahkan di videoin. Jadi itu salah satu tanda bahwa hati makin lama mulai dingin. Nah, tadi udah jelas ya Bapak Ibu, kenapa hati harus banyak mulai dingin. Kita baca di Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bukan hanya kejahatan yang bertambah, tetapi kasih yang mulai berkurang. Bukan hanya berkurang, tetapi dingin. Kisah yang pertama, saya akan bahas mengenai kisah Kain dan Habil. Pada saat Habil dibunuh, Tuhan bertanya pada Kain. Di Kejadian 4 ayat 9. Di manakah Habil adikmu itu? Oke. Kemudian, di mana adikmu itu? Jawab Kain, apakah aku penjaga adikku? Mungkin secara nggak langsung kita nggak bilang di mana, emang aku penjaga tetanggaku, emang aku penjaga kotaku. Enggak sih, itu urusan mereka masing-masing, enggak. Pertanyaan yang sama itu ditanyakan pada kita hari ini. Di manakah saudaramu itu? Di manakah Habil adikmu itu? Ini di saat Kain mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Itu bukan sekedar jawaban, tetapi deklarasi hati yang kehilangan empati. Itu terjadi ribuan tahun, tetapi pertanyaan itu terus menggema sampai hari ini. Di Roma 12 ayat 15 berkata, demikian firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi sebetulnya desain orang percaya adalah, desain kita adalah untuk bisa ikut merasakan, ikut memikul. Ya, ketika seseorang terpapar konflik, kekerasan, berita negatif tanpa pemprosesan emosi yang sehat, ia bisa mengalami emosional numbing. Bahasa kerennya itu mati rasa secara emosional. Yang dingin itu dia tidak lagi bergerak,
Dia tidak lagi peduli dan dia tidak lagi terguncang. Itu yang paling mengerikan. Bukan yang hatinya tawar lagi, tapi udah dingin dan membeku. Jelas ya Bapak Ibu tadi kenapa uh, manusia itu bisa membeku karena terlalu sakit, sering sering terguncang, sering melihat hal-hal yang menyakitkan, bahkan dia salah satu korban yang menyakitkan gitu kan. Nih. Jadi otak kita Bapak Ibu hanya akan meresponi apa yang dikenalnya. Ya. Kalau dia tidak mengenali bagaimana memproses emosi mereka, otak kita tidak pernah mengenali bagaimana bentuk kasih itu, maka otak hanya akan berespon. Ada 4 reaksi trauma ya Bapak Ibu. Yang pertama, balik menyerang, marah. Reaksi kedua, dia akan menghindar. Reaksi ketiga adalah dingin, freeze. Jadi dingin tuh bisa dia cuma bengong liatin. Dia tahu itu salah, dia tahu. Dia tahu itu ada yang nggak beres, dia tahu. Tapi dia memilih untuk diam. Memilih untuk tidak bereaksi. Ya. Nah, yang keempat, reaksi keempat adalah selalu minta maaf. Ada apa-apa, maaf, maaf. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Nah, ya. Oke. Ada istilahnya bystander effect. Ketika banyak orang melihat, tetapi tidak ada yang bertindak, tidak ada yang bertindak. Bystander effect itu sangat-sangat mengerikan. Tahu banyak kejahatan terjadi, tahu. Bahkan di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja terjadi kejahatan, tahu. Tapi tidak berbuat apa-apa. Itu namanya bystander effect. Nah, kebenaran firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Diam itu bukan netral loh Bapak Ibu. Diam itu adalah keputusan moral. Ya. Di Efesus 5 ayat 11 mengatakan, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak berbuah itu, tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya ditelanjangi itu apa? Dibela. Dinyatakan kalau itu salah, dinyatakan itu salah. Jadi pada saat saya melakukan pendampingan pada korban-korban yang saya sebutkan tadi, pada saat mereka mau cerita, reaksi keluarga tuh awalnya takutnya ada serangan balik, takutnya ada intimidasi, ada tuntutan dan sebagainya, supaya mereka bungkam. Dan kasihannya, jika itu korban itu masih kecil, bahkan kanak-kanak, dia menganggap kekerasan itu, dia menganggap pelecehan itu adalah sesuatu yang normal, yang layak dia terima. Padahal itu nggak normal. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah sebagai pribadi yang mengingatkan. Tidak hanya mengingatkan, kita sebagai pribadi harus melindungi. Kita harus aware dengan keadaan sekeliling kita. Kita harus peduli dengan keadaan sekeliling kita. Karena tadi jelas di Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Di Amsal 13 ayat 8-9 mengatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, bela hak orang yang sengsara dan miskin. Alkitab tidak memerintahkan kita menjadi penonton yang rohani. Alkitab memanggil kita untuk menjadi pembela yang penuh kasih. Nah, kadang-kadang yang tadi saya bilang pada saat saya mendampingi, apa sih polanya yang mereka lakukan supaya tanpa sadar orang tua membawa anak-anak itu datang, menyerahkan secara sadar. Mungkin nggak kepikir sejauh itu gitu. Setelah kasusnya terbuka, banyak anak-anak cerita sama orang tuanya,
Pada saat cerita, orang tuanya bilang, ah masa sih? Dia kan tokoh penting, masa sih dia kan orang kaya, masa sih dia tokoh besar, nggak mungkin dia melakukan itu. Dengan orang tua, kita sebagai orang tua tidak mempercayai korban sebagai atau anak-anak kita, itu kan pertanyaannya, mereka akan berlindung pada siapa? Rumah yang dianggap aman menjadi tempat yang tidak aman. Keluarga atau komunitas yang harusnya menjadi tempat perlindungan menjadi tempat yang sangat menakutkan. Saya baru menangani satu anak. Dia rajin pelayanan, dia setia dalam melayani. Tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan ini dia nggak mau keluar kemana-mana. Dia udah nggak mau sekolah. Begitu dengar nama gereja, dia selalu jerit-jerit. Apa yang salah? Orang tua, ayo kita ke gereja, kita pemulihan. Anaknya bilang nggak mau. Bahkan sampai hari ini dia minum obat penenang. Yang melukai bukan hanya perilakunya, kejadiannya, tetapi lingkungan orang-orang sekelilingnya, keluarganya, saudaranya, bahkan komunitasnya yang tidak mempercayai. Bahkan tadi saya bilang, ya udah lupain aja, ya udah ampuni aja, ya udah terima aja. Masalah kecil nggak usah digede-gedein. Kebayang nggak? Apa yang akan terjadi pada korban-korban yang mengalami itu? Mungkin kita berpikir, anak kita udah besar, udah aman. Aku nggak punya keluarga yang mengalami kayak begitu gitu. Apakah betul tidak mengalami atau mereka menutupinya? Karena mereka tahu saat mereka bersuara, kita tidak ada di sebelahnya. Kita tidak ada untuk mendampinginya. Oke, kemudian berikutnya. Ketika sabar, jelas ya tadi pada saat kita bilang, maksud kita baik, udah yang sabar ya, yang kuat ya, gitu. Betul, secara sepintas ya, kelihatan rohani itu baik, netral. Tetapi di saat orang terluka, di saat orang mengalami hal tersebut, kata-kata itu menjadi nggak pas. Alangkah baiknya kalau kita mungkin bisa bilang ya sama dia, menguatkan dengan kata-kata yang seperti ini nih Bapak Ibu. Aku percaya sama kamu. Terima kasih ya kamu udah cerita. Aku turut merasakan sakitmu atau itu bukan salahmu. Bukan berarti kita membenarkan peristiwa itu, tapi kita menerima dia secara pribadi. Ya, Bapak Ibu, kita lihat es yang membeku. Cara mencairkannya gimana? Saya tanya. Mencairkannya nggak pakai palu loh Bapak Ibu, nggak pakai hal yang keras untuk batu itu pecah, untuk bisa cair. Yang membuat es itu atau batu itu mencair adalah oleh adanya kehangatan yang secara konsisten. Ya, dia dihangatkan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, dia akan menjadi mencair. Demikian juga hati seseorang yang membeku. Hati yang membeku itu bukan identitas. Jangan salah ya. Oh dia mah keras hati. Oh dia mah hatinya membeku. No. Membeku itu bukan identitas. Membeku itu adalah suatu reaksi perlindungan diri, defense mechanism dari seseorang yang terluka. Dia bisa mencair, dia bisa menjadi pulih jika kita orang-orang di sekelilingnya memberikan dia kehangatan, memberi dia kasih. Ya, dan ingat baik-baik, tidak semua proses yang berkaitan dengan hati itu terjadi secara instan. Oh gitu-gitu aja masa nggak bisa memaafkan? Oh masa lama-lama banget sih proses pemulihannya? Enggak. Semua itu butuh waktu, butuh proses, dan butuh kapasitas. Bagaimana dengan kita akhir-akhir ini? Jika ada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik, jadilah pendengar yang penuh empati, dukung dan lindungilah mereka. Kalau kita nggak bisa dukung, kita nggak bisa berempati, kita nggak bisa bantu, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Nggak usah komentar, apalagi menghakimi, apalagi berkomentar dengan asumsi. Itu yang akan tanpa sadar justru akan memperparah keadaan mereka.
Itu mungkin apa yang, nah, sorry. Ilustrasi terakhir Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada sebuah rumah terbakar. Ada satu orang menuangkan bensin, 10 orang berdiri menonton, dan satu orang berkata, sabar aja, api akan padam pada waktunya. Apa yang terjadi? Apakah api ini akan mati? Tidak. Yang ada rumahnya kebakar. Dan waktu lebih cepat karena ada yang menuangkan bensin. Jangan jadi orang yang hanya menonton. Jangan juga jadi orang yang hanya diam. Tapi jadilah orang-orang yang penuh kasih, yang punya empati, yang mau ambil bagian dalam melayani orang, melayani sesama, apalagi mereka-mereka yang hatinya sedang terluka. Jadi jangan jadi pribadi yang memiliki hati yang beku. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi perenungan baik buat saya, buat kita semua, supaya kita memiliki kasih Bapa yang bisa berdampak buat orang-orang di sekeliling kita.